Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Asmi, NPM 230826018. Saya akan membuat tugas perbaikan di blok BSO 1 yang berjudul Fisiologi Jantung. Jadi yang pertama-tama itu kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Jantung itu merupakan organ otot yang fungsinya itu sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, di jantung ini pun juga ada aspek-aspek penting seperti struktur jantung, siklus jantung, konduksi listrik, regulasi jantung, peredaran darah, dan juga tekanan darah. Baiklah, kita akan membahas mengenai aspek-aspek yang penting tadi. Tadi pertama ada struktur jantung. Nah, jadi jantung manusia itu terdiri dari 4 ruangan. Itu ada atrium kanan, ada atrium kiri, dan juga ada ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Nah, kalau atrium itu dia menerima darah dari vena, sedangkan ventrikel dia memompa darah keluar melalui arteri. Yang kedua itu ada siklus jantung. Jadi siklus jantung itu terdiri atas 2 fase. Ada fase sistol dan juga fase diastol. Nah, fase sistol ini itu merupakan kontraksi jantung yang menghasilkan pemompaan darah. Sedangkan diastol itu relaksasi jantung yang memungkinkan jantung mengisi kembali dengan darah. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, bunyi yang pertama itu didengar itu disebut dengan sistol, sedangkan bunyi yang kedua didengar atau yang udah berakhir disebut dengan diastol. Yang ketiga ada konduksi listrik. Nah, jadi konduksi listrik ini maksudnya itu seperti jantung itu dia memiliki sistem konduksi listrik yang mengatur detak jantung. Itu dimulai dengan nodus sinoatrial di atrium kanan, yaitu bertindak sebagai pacemaker alami jantung. Regulasi jantung. Di regulasi jantung ini, detak jantung itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hormon. Salah satu hormonnya itu seperti hormon adrenalin, sistem saraf otonom, dan juga kondisi fisik seperti latihan ataupun stres. Peredaran darah. Nah, fungsi utama jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah, yaitu arteri dan juga vena. Proses ini memastikan bahwa oksigen dan juga nutrisi dibawa ke sel-sel tubuh, dan limbah itu jadi diangkut kembali untuk dibuang. Terakhir, ada tekanan darah. Jantung itu berperan dalam mengatur tekanan darah dengan cara memompa darah ke arteri dengan kekuatan yang cukup untuk mempertahankan aliran darah yang tepat ke seluruh tubuh. Kemudian itu ada jantung dan juga otot jantung. Nah, di jantung itu ada namanya sel otoritmik. Sel otoritmik ini adalah jenis sel khusus yang terdapat di dalam jantung manusia, dan dia itu berperan penting dalam menghasilkan sinyal listrik yang mengatur detak jantung. Kemudian, jantung sebagian besar itu terdiri dari otot jantung, disebut juga dengan miokardium. Sebagian besar otot jantung yang paling khas itu adalah otot lurik. Kemudian juga ada sel miokardium otoritmik. Itu dia memiliki potensi membran yang tidak stabil, disebut dengan potensi alat pacu jantung. Beberapa karakteristik dan peran utama sel otoritmik itu dia pertama dari lokasi. Nah, jadi lokasinya itu sel otoritmik ini terletak di simpul sinoatrial ataupun nodus sinoatrial. Dia itu terletak di dinding di atrium kanan pada jantung. Kemudian ada pacemaker alami. Sel otoritmik itu dia berfungsi sebagai pacemaker alami jantung. Kenapa? Karena dia mampu menghasilkan potensial aksi secara spontan dan juga teratur. Potensial aksi inilah yang memicu kontraksi otot jantung secara berkala. Kemudian ada generasi potensial aksi. Sel otoritmik itu dia menghasilkan potensial aksi dengan cara yang berbeda dari sel-sel otot jantung biasa. Mereka memiliki permeabilitas ion yang berubah-ubah terhadap kalium, natrium, dan juga kalsium yang mengarah pada perubahan potensial membran.
dan akhirnya menciptakan potensial aksi. Kemudian ada juga penyebab detak jantung. Potensial aksi yang dihasilkan oleh nodus sinoatrial tadi itu dia menyebar melalui atrium dan ke simpul atrioventrikular atau nodus atrioventrikular, lalu ke sistem Purkinje di ventrikal. Proses inilah yang menyebabkan kontraksi itu berurutan dari atrium ke ventrikel yang menghasilkan detak jantung. Kemudian ada pengaturan detak jantung. Sel otoritmik sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom yang dapat mempercepat ataupun memperlambat frekuensi detak jantung. Pengaruh hormon seperti adrenalin tadi itu juga dapat mempengaruhi aktivitas sel otoritmik. Kemudian ada fungsi vital. Fungsi sel otoritmik itu sangat penting dalam menjaga ritme detak jantung yang stabil dan juga teratur. Gangguan pada nodus sinoatrial ataupun sel otoritmik itu dia dapat menyebabkan gangguan irama jantung seperti aritmia. Kemudian jantung itu dia berperan juga sebagai pompa. Itu pertama ada sebagai sistem kardiovaskular. Satu siklus jantung mencakup satu siklus kontraksi dan juga relaksasi. Sistol adalah fase kontraksi, diastol merupakan fase relaksasi. Kemudian kardiovaskular sistem konduksi intrinsik. Jadi itu potensial aksi itu dia akan berasal dari nodus sinoatrial dan menyebar dengan cepat dari sel di jantung, dan sinyal listrik itu dia bergerak dan juga nodus sinoatrial melalui jalur internodal ke nodus interventricularis, dan juga nodus sinoatrial mengatur kecepatan detak jantung. Curah jantung itu disebut juga dengan cardiac output. Gambaran umum dari si jantung ini tadi tuh fungsi utamanya kan ada sistem kardiovaskular. Manusia itu kan terdiri dari jantung yang memompa darah melalui sistem pembuluh darah tertutup. Kemudian jantung itu kan juga ada sinyal kimianya. Nah, sinyal kimianya itu neurotransmitter itu dia dari sistem saraf otonom. Ada noradrenalin, ada asetilkolin. Nah, kalau noradrenalin ini dia diproduksinya itu oleh saraf simpatis. Kemudian itu bertindak pada reseptor adrenergik beta pada jantung untuk meningkatkan kontraksi dan juga frekuensi denyut jantung. Sedangkan asetilkolin itu dia diproduksi oleh saraf parasimpatis dan itu bertindak pada reseptor muskarinik pada jantung untuk menurunkan kontraksi dan juga frekuensi denyut jantung. Kemudian ada juga hormon-hormonnya itu seperti hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini dia diproduksi oleh kelenjar adrenal dan tindakan dia itu mirip dengan si noradrenalin, meningkatkan kontraksi dan juga frekuensi denyut jantung dalam respons terhadap stres ataupun situasi berbahaya. Ion-ion elektrolit. Nah, jadi ada kalsium, kalium. Kalau kalsium itu merupakan ion kunci yang terlibat dalam proses kontraksi otot jantung. Perubahan dalam konsentrasi kalsium intraseluler yaitu mengatur kekuatan dan juga kecepatan kontraksi jantung. Kemudian ada kalium. Ion kalium ini dia mempengaruhi polarisasi dan juga depolarisasi sel-sel jantung yang penting dalam generasi dan juga pengaturan potensial aksi. Kemudian ada faktor-faktor parakrin dan juga autokrin. Apa aja itu? Itu ada nirit oksida. Nirit oksida ini dia diproduksi oleh endotelium pembuluh darah. Dan dia itu berperan dalam relaksasi pembuluh darah dan juga regulasi aliran darah ke jantung. Kemudian ada faktor pertumbuhan dan juga sitokin. Peran dalam pertumbuhan, remodeling, dan juga respon inflamasi jantung. Pengangkutan limbah. Selain itu, darah juga membawa limbah metabolik seperti karbon dioksida dan juga produk limbah lainnya dari jaringan kembali ke paru-paru dan ginjal untuk diekskresikan dari tubuh. Selain oksigen, jantung itu juga berperan dalam transportasi nutrisi, glukosa, asam amino, lipid, vitamin, dan juga mineral dari usus dan organ pencernaan lainnya ke seluruh tubuh melalui darah. Dan ini referensi yang saya gunakan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Jika ada penjelasan yang salah ataupun ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.